Oke lah ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Hari Sore, ini kita Pak. bergabung kembali ya dalam mata kuliah seminar sistem akuntansi pemerintahan. Ya, jadi fokus kita adalah pembahasan dari SAP ya, standar akuntansi pemerintahan, yang dimana SAP ini adalah SAP terbitan 2019 ya, yang terakhir, yang terdiri dari 14 ya, 14 pernyataan. Nah, jadi ada 14 pernyataan SAP yang terbaru di 2019. Nah, inilah di mana SAP yang pertama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan ya. Yang kedua berkaitan dengan penyajian laporan realisasi anggaran berbasis kas ya. SAP yang ketiga berkaitan dengan laporan arus kas ya. SAP yang keempat berkaitan dengan catatan atas laporan keuangan ya. SAP yang kelima berkaitan dengan akuntansi persediaan ya. PSAP yang keenam berkaitan dengan akuntansi investasi, gitu ya. PSAP yang keenam berkaitan dengan akuntansi aktiva tetap. PSAP yang ke-8 berkaitan dengan konstruksi dalam pengerjaan, ya. 9 akuntansi kewajiban, 10 akuntansi koreksi, 11 laporan keuangan konsolidasi, 12 laporan operasional, 13 penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum BLU ya, dan 14 adalah akuntansi aset tidak berwujud. Nah, jadi di sini ada 14 PSAP. Nah, SAP yang pertama kita lihat dulu kerangka konsep ya dalam akuntansi pemerintahan. Nah, kerangka konsep penyajian laporan keuangan dalam pemerintahan ini lingkupnya kita batasi gitu ya. Di mana lingkupnya meliputi harus dipisahkan ya, mana yang dikatakan dengan eksekutif, ya mana dikatakan dengan legislatif. Oke, itu bentuk pemerintahan ya. Kemudian juga sistem pemerintahan ya, otonom dan transfer pendapatan antar pemerintah itu lazim terjadi di Indonesia gitu ya. Artinya dalam lingkup akuntansi pemerintahan itu ya yang namanya ya dana transfer gitu ya, yang berasal dari APBN itu ada ya. Ya, jadi otonomi itu tidak murni ya, berdiri sendiri ya, tetapi juga tetap tergantung pada pemerintah pusat. Kemudian juga yang harus kita pahami adalah pengaruh proses politik ya. Artinya di situ ada yang namanya nota kesepahaman ya. Jadi nota kesepahaman itu antara eksekutif dengan legislatif yang dituangkan di dalam KUA dan PPAS ya, kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, lalu dituangkan pada RKA OPD gitu ya. Semuanya itu tidak lepas dari adanya proses politik, di mana keputusannya adalah berdasarkan pada keputusan legislatif. Lalu ada hubungan antara pembayar pajak dengan pelayan pemerintahan ya. Artinya memang ya murni dari pajak ya, semuanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian kalau yang bukan pajak ada yang namanya PNBP gitu ya, penerimaan negara bukan pajak, juga yang merupakan bagian dari bagian dari sumber dari pendapatan daerah ya, dan juga negara. Kemudian juga ada anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan pengendalian ya. Nah, ini yang perlu kita pahami di kebijakan umum anggaran ini secara menyeluruh ya. Lantas ada penggunanya. Nah, nanti kita lihat siapa saja penggunanya ya. Baiklah, kita melihat lanjut ya. Nah, dalam hal ini tujuan dari konseptual ini adalah merumuskan konsep gitu ya, yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan ya, yang disebut dengan standar ya. Kalian boleh saja nanti nanya di tengah jalan ya, pada saat saya menyajikan ini boleh kita berdiskusi gitu ya. Nah, jadi situ ada, kalau kita mau menyajikan laporan ya pasti ada standarnya ya. Nah, itulah yang namanya di PSAP 1. Ruang lingkup, ya ruang lingkupnya tujuannya, lingkungannya, penggunanya, entitasnya ya. Nah, lingkungan akuntansi pemerintahan itu apa saja? Ya, lingkungannya itu adalah lingkungannya terdiri dari ini ya, eksekutif dan legislatif gitu ya. Artinya
lingkungan pemerintahan itu yang dalam hal ini adalah bisa berupa bentuk umum pemerintahan dan juga pemeriksaan kekuasaan. Nah, jadi bentuk umum pemerintahan di sini ya kita mengenal apa yang namanya eksekutif ya, legislatif dan yudikatif. Nah, jadi sudah kita ketahui ya, eksekutif pemerintahan ya, legislatif DPR ya, pengawas, yudikatif pengesah yang lembaga yang mengesahkan peraturan perundang-undangan di negara ini. Oke ya. Kemudian juga sistem pemerintahan otonomi. Kalau sekarang sistem pemerintahan otonomi yang berlaku itu adalah Undang-Undang nomor berapa? Nomor 23 ya, tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu yang terakhir ya, yang harus dipahami. Oke. Ya, kemudian juga penggunanya siapa ya? Kalau laporan keuangan pemerintahan itu, masyarakat, wakil rakyat, pihak yang memberi atau berperan dalam donasi, dan juga pemerintah ya, itu penggunanya. Lantas sekarang kita lihat entitasnya. Yang dikatakan entitas di laporan keuangan pemerintahan ini siapa? Gitu ya. Entitasnya adalah di paragraf 22 ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian ya, atau juga satker. Nah, jadi berupa 4 ini. Itu ya. Yang harus kita ketahui lingkupnya ya. Lantas kita lihat bagaimana bagaimana struktur ya, struktur pelaporan ya. Struktur pelaporan itu akuntabilitas ya, ada unsur manajemen, ada unsur transparansi ya, ada unsur keseimbangan antar generasi, ada unsur evaluasi kinerja ya. Nah, tujuan laporan keuangan ya, pertama menyediakan informasi tentang sumber daya, alokasi penggunaan sumber daya ya, kemudian menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan, kemudian menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi, kemudian menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan yang mendanai, sampai pada menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan ya. Nah, sekarang kita lihat yang dikatakan dengan laporan keuangan pemerintahan itu ada berapa? Nah, jawabnya di PSAP, di kerangka penyusunan laporan keuangan ya, di paragraf 28 ya. Itulah jawabnya. Ada 7 ya, yang namanya laporan keuangan pemerintahan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran ya. Yang kedua, laporan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca ya. Yang keempat, laporan operasional ya. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau 7 ini adalah lingkup pada entitasnya, bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah kabupaten. Nah, kalau OPD-nya gimana? Ya, kalau OPD-nya hanya 5 ya. Jadi yang tidak masuk pertama adalah yang namanya saldo anggaran lebih, SAL ya. Karena apa? Ya karena SAL lebih ini pada level kabupaten ya disajikan. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Nah, ini laporan perubahan ekuitas pada level kabupaten ya. Itu dia ya. Jadi di level OPD itu 5, di level kabupaten kota ada 7 ya. Nah, dasar hukumnya. Nah, inilah ya, dasar hukumnya penyusunan laporan keuangan. Kalau sekarang dasar hukumnya adalah di PP 12 ya, tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan ya, PP ya, peraturan pemerintah. Itu dasar hukumnya. Asumsinya mandiri, kemudian berkesinambungan, kemudian terukur ya, itu dia. Lantas kita lihat kriterianya. Bagaimana dikatakan laporan keuangan pemerintahan itu punya manfaat? Nah, punya manfaat apabila ada 4 ya. Dari sisi usefulness-nya, pertama relevan ya, 1. Yang kedua haruslah andal, 2. Yang ketiga haruslah dapat dibandingkan, 4. Yang ketiga ya, yang keempat dapat dipahami. Nah, jadi 4 ya. Walaupun kalau kita baca buku-buku teori akuntansi gitu ya, kemudian juga beberapa telaah literatur itu ada 8 malah gitu ya. Di antaranya harus tepat waktu ya, kemudian haruslah lengkap, kemudian dapat diakses gitu kan. Itu kan syarat-syarat lain yang perlu ditambahkan ya. Tapi kalau di dalam PSAP cuma dikatakannya ada 4 saja ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Oke. Nah, sekarang prinsipnya.
Bagaimana prinsip penyajian laporan keuangan? Nah, prinsip penyajian laporan keuangan ada 8. Ya. Pertama, basis akuntansi. Yang kedua, ada nilai historis. Ya. Yang ketiga, realisasi. Yang keempat, substansi memberi bentuk. Yang kelima, periodisitas. Ya. Yang ketujuh, konsistensi, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan. Ya. Jadi ada 8. Nah, basis akuntansinya yaitu basis akrual ya. Oke ya. Kemudian juga basis historis ya masih diakui ya di dalam akuntansi pemerintahan. Bukan basis pasar ya, tapi basis historis. Oke ya. Kendala informasi yang andal itu, ya aspek materialitas ya jadi kendala, pertimbangan biaya manfaat, keseimbangan antar karakteristik kualitatif gitu ya. Nah, bagaimana bentuk laporan keuangan ya inilah dia isinya ya. 7 tadi ya. Formatnya tersaji ya pada lampiran. Oke ya. Tersaji pada lampiran ya. Nah, itu saja ya yang nggak terlalu signifikan ya terkait dengan kerangka penyusunan laporan keuangan. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Ya, saya pun nggak bisa lama-lama ya karena ada apa sesuatu ya hari ya di bulan Ramadan ini nggak bisa full kita. Silakan ada yang mau berdiskusi tentang kerangka tadi. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita hari ini. Jadi nanti minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Oke? Oke, baik Pak. Baik, itu saja ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nggak boleh meninggalkan ruangan.